Gandeng Korsel, Hutama Karya bakal studi terowongan bawah laut IKN. PT Hutama Karya, Persero, menggandeng PT Daewoo Engineering Construction Co. Ltd, Daewoo, untuk menginisiasi studi terowongan bawah laut, Immersed Tunnel, di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan. Sebagai langkah awal, kedua belah pihak menandatangani nota kesepahaman, MOU, pada 10th Road Engineering Association of Asia and Australia, REAA, Business Forum di sela konferensi jalan internasional bertajuk Asia Australasia Road Conference 2023, ARC. Pada 25 Agustus 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, NTT. Dalam keterangan resmi, Kamis 31 Agustus, pihak Daewoo Engineering Construction Co., Ltd, Daewoo, diwakili Senior Vice President Overseas Marketing Development Team Daewoo Mr. Sung Han dalam penandatangan MOU itu. Ketua Satgas, Kasatgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Danis Sumadilaga sebelumnya mengatakan pemerintah tengah membuat desain terowongan bawah laut ini dan diharapkan bisa segera selesai sehingga pembangunan bisa dimulai di awal 2024. Kita baru selesai studi kelayakan, dan dari hasil studi kelayakan tersebut maka kita membuat desain. Insya Allah pada tahun depan kita bisa mulai konstruksinya, ujar Danis di IKN Nusantara, dikutip dari Antara, Rabu 23 Agustus lalu. Menurut Danis, setelah desain terowongan bawah laut selesai dan ditentukan, maka pemerintah akan langsung melelang proyek tersebut untuk kemudian ditentukan siapa yang akan menggarap. Lelang akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, sebagai penanggung jawab pembangunan proyek pemerintah di IKN. Desain Immersed Tunnel dirancang dalam bentuk box dengan panjang antara 1 sampai dengan 1,5 km, kata dia. Proyek ini bagian dari jalan tol akses IKN yang menghubungkan dengan kota Balikpapan. Pihaknya merancang terowongan bawah laut ini untuk 6 lajur jalan tol. Kalau kita bisa memulai pembangunan Immersed Tunnel ini pada 2024, maka sekitar 2-3 tahun dapat diselesaikan, terangnya. Uniknya kubah masjid berbentuk sorban di IKN karya Nyoman Nuarta. Selain membuat bilah-bilah sayap Garuda, seniman Nyoman Nuarta juga membuat desain beberapa gedung yang ada di wilayah Ibu Kota Nusantara, IKN. Salah satu landmark yang akan segera dibangun di IKN yang berada di Kalimantan Timur adalah tempat ibadah, masjid. Masjid ini berlokasi di Kabupaten Penajam Pasar Utara, di wilayah permukiman selatan pada kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP. Kawasan ini memiliki luasan lahan 3,21 ha, dengan luas masjid mencapai 32.354 m². Di sela acara pengiriman perdana bilah-bilah sayap Garuda ke IKN, Nyoman Nuarta pun menunjukkan video desain kemegahan masjid yang berada di wilayah IKN. Kubah masjid ini didesain tidak seperti pada umumnya. Saya buat seperti sorban sehingga bentuknya ada lengkungan, kata Nyoman Nuarta di NU Art Sculpture Park, Rabu, 30 Agustus 2023. Di bagian masjid ini, kata Nyoman akan terdapat motif desain diamond dengan ketinggian kurang lebih 1 meter. Tentunya proses pembuatan kubah berbentuk sorban ini tidaklah mudah. Untuk membuatnya tidak mudah apalagi ini melengkung. Butuh pengalaman hingga akhirnya bisa terbentuk sesuai desainnya, ucapnya. Ia mengatakan saat ini hanya mengerjakan basic desainnya saja. Sementara itu untuk pemenang pengerjaan masjid ini belum diketahui. Tidak tahu nanti pemenangnya siapa, apakah saya dipakai atau enggak. Jika tidak juga enggak apa-apa, silahkan. Jadi saya hanya mengerjakan basic desain lalu dikembangkan oleh perusahaan pemenang tender, ujar seniman asal Bali ini. Masjid berbentuk kubah sorban ini memiliki desain yang berbeda dengan masjid pada umumnya. Selain itu di sekeliling masjidnya terdapat pohon-pohon tinggi dan tanaman hijau sehingga pengunjung yang datang juga bisa bersuah foto di sana.
Di area masjid ini terdapat danau dan kita masih mencari cara supaya danaunya jernih karena sekarang airnya masih coklat, ucapnya. Nyoman mengatakan di Istana Presiden ini terdapat 12 gedung yang ukurannya memang cukup besar. Keunikan lokasi di IKN ini adalah kontur tanah yang tidak rata dan bertebing sehingga bangunan hanya akan terlihat bagian atasnya saja. Padahal kata Nyoman, jika masuk ke bagian bawah akan tampak luas. Itu artinya perlu mensiasati lahan kontur seperti itu tidak mudah, jika bentuknya tebing pun jangan sampai salah untuk mengebor, tuturnya. Selain membuat masjid, Nyoman Nuarta juga mendesain jembatan yang progres pengerjaannya segera mungkin dikerjakan. Wika Beton kantongi Rp196 miliar dari proyek IKN Nusantara. PT Wijaya Karya Beton Tbk, WTON, telah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp195,7 miliar melalui penyediaan beton pracetak dan ready mix untuk pembangunan kawasan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Sekretaris Wika Beton, Dedi Indra, menjelaskan bahwa perusahaan mereka menyuplai produk PC Spoon Pile senilai Rp56,81 miliar untuk 2 proyek pembangunan. Proyek-proyek ini mencakup Jalan Tol IKN Seksi 3A segmen Karangjo KKT Karyangau dan Jalan Tol IKN Seksi 3B segmen KKT Karyangau Simpang Tempadung. Kebutuhan akan produk beton pracetak ini diproduksi di pabrik produk beton, PPB, Bogor, Pasuruan, dan Lampung Selatan Wika Beton. Selain itu, saat ini Wika Beton juga sedang mengerjakan permintaan beton segar atau ready mix senilai Rp138,89 miliar untuk pembangunan berbagai infrastruktur di IKN, terang Indra, Kamis, 31 Agustus 2023. Ada sejumlah proyek yang disuplai oleh Wika Beton seperti Jalan Tol IKN segmen 3B KKT Karyangau Simpang Tempadung, pemeliharaan Tol Balikpapan Samarinda, Jalan Sumbu Kebangsaan Timur, pembangunan gedung dan kawasan kantor pemerintahan, dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan ready mix, Wika Beton telah mendirikan 2 batching plant di daerah Karyangau dan Sepaku, Kalimantan Timur. Khusus batching plant di Sepaku, perusahaan telah menyiapkan kapasitas produksi ready mix yang besar, mencapai 240 M3 per jam untuk mengantisipasi kebutuhan proyek. Tak hanya itu, di area ini Wika Beton juga telah membangun mobile plant di Sepaku untuk memproduksi beton pracetak langsung di lokasi, tambah Dedi. Dengan berbagai sumber daya yang dimilikinya, Wika Beton menyatakan siap untuk berperan aktif dalam mendukung berbagai kebutuhan pembangunan proyek infrastruktur dan sarana prasarana di IKN di masa depan. Beberapa proyek yang menjadi target Wika Beton termasuk pembangunan menara ASN melalui anak usahanya PT Wika Pracetak Gedung, WPG, dan proyek-proyek lainnya. Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan konstruksi terbaik yang ramah lingkungan selama pelaksanaan proyek, dengan tetap menjaga standar kualitas dan mutu serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, tegas Dedi.